Nah, ini Kak Jessica ini nyusun skripsi 300 lembar. Itu isinya apa aja 300 lembar? Hai guys, jadi hari ini kita bakal interview salah satu mahasiswa tingkat akhir di teknik industri. Boleh kenalin namanya langsung? Hai, nama aku Jessica Victoria dari jurusan Teknik Industri angkatan 2016. Udah mahasiswa tingkat akhir ya? Udah semester 8 Iya, ya? betul. Kamu judul TA-nya apa sih? Judul tugas akhirnya? TA aku ini judulnya tentang analisis kualitas produk plastik di PT Karya Indah Multikreasi Indo dengan metode statistical process control. Kamu awalnya kepikiran ngambil judul tugas akhir kayak gitu, itu terinspirasi dari mana sih? Awalnya terinspirasi sih dari waktu magang ya. Di situ kan waktu magang itu kan kita selama sebulan itu ke perusahaan jadi tahu maksudnya masalah-masalah apa yang lagi dihadapi di perusahaan gitu. Jadinya berangkat dari masalah yang ada di perusahaan, akhirnya konsultasi ke dosen pembimbing, akhirnya muncullah inspirasi judul TA itu. Tapi persiapannya memang udah ada dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi waktu magang tuh memang udah persiapan kalau masalahnya ini bakal aku bikin buat tugas akhir. Atau atau idenya baru muncul setelah kamu mau update proposal. Ngumpulin proposal. Waktu itu pas magang itu kepikiran kalau misalnya buat terusin ke TA gitu loh. Jadi kayak wah kebetulan ada masalah ini di perusahaan, saya ini bisa diangkat jadi TA gitu loh. Jadi kan kita nggak perlu adaptasi lagi kan. Nah, pas magang ini kita sudah tahu kayak pabrik ini kayak gimana gitu. Terus akhirnya bisa jadi ke TA kan lebih baik gitu, tinggal mengupdate data aja terus jadi TA kan gitu. Terus habis itu konsultasi ke dosen pembimbing, baru muncul kayak metode apa yang harus dipakai gitu. Kamu dari perusahaan sebelumnya udah diizinin belum? Jadi kayak kamu kan harus ngambil data selama tugas akhir. Nah itu pengambilan datanya seperti apa, izinnya seperti apa? Oh, itu boleh kok diizinkan gitu. Jadi kan waktu magang juga boleh kita ngambil data, boleh kayak foto-foto, ngumpulin, kan soalnya berhubungan dengan pendidikan itu perusahaan tuh support gitu loh. Jadinya oke, bisa lanjut ke TA. Cuman bikin surat izin aja, surat izin ambil data aja gitu dari kampus. Iya sih, bener banget. Rata-rata memang perusahaan itu suka support orang-orang yang mau ngembangin. Jadi kayak ngembangin skripsinya lewat masalah-masalah yang ada di perusahaan. Ya mungkin juga bisa jadi feedback yang baik juga buat perusahaan kali ya. Jadi mereka open buat kita mahasiswa-mahasiswa gitu buat studi di sana. Iya. Jadi waktu kamu sidang proposal tuh kan setahu aku nih, kamu paling lumayan tuh daripada yang lain proposalnya. Yang satu periode sama kamu loh, kamu kan paling lumayan. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu habisin buat susun proposal sebagus itu? Kalau susun proposal ini dari konsul sama dosennya atau mulai nulisnya sih? Semua. Kalau misalnya mulai dari konsul sama dosennya sampai ke sidang ya mungkin kurang lebih 1 bulan sih. Soalnya waktu mau ngejar yang di periode pertama itu ternyata nggak nonton gitu, kayak baru tahu jadwalnya kayak gini gitu. Jadi ya bisa dibilang. Ya awalnya memang nggak tahu. Soalnya kan kayak ternyata lo harus konsul minimal berapa kali gitu toh, kayak maksudnya supaya benar-benar mateng kan kalau proposal gitu. Ya udah daripada aku cepet-cepet kebut-kebutan takutnya nggak maksimal, jadinya aku ikut di periode selanjutnya gitu. Jadi kan lebih siap di akunya sama di proposalnya gitu loh, jadi kayak lebih matang gitu. Itu kamu bikinnya sendiri atau bareng teman-teman, atau mungkin kamu juga ngebantu teman-teman atau mungkin dibantu dan sebaliknya? Kalau teman-teman ini lebih ke bantu di support, kayak misalnya semangatin gitu, sama sama ini sih, kayak misalnya materinya gitu, dia juga ada bantu sih teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya secara
isian dari proposal sih kerja sendiri sih sama dosen gitu. Keren. Berarti kompak ya yang satu periode sama kalian. Iya, industri. Jadi ini gambaran skripsinya tadi itu tentang apa nih? Coba jelasin lebih detail supaya nanti siapa tahu angkatan-angkatan yang di bawah kamu bisa ngikuti jejak yang sama gitu. Oh, jadi TA aku ini tuh tentang quality control, lebih ke situ. Jadi pabrik yang aku ini buat ambil data, dia itu kan pabrik yang bergerak di bidang industri plastik rumah tangga. Nah, dia itu pakai bahan bakunya itu nggak semuanya barang baru gitu loh. Jadi kayak ada barang sampah-sampah produksi plastik gitu, kayak misalnya sikat gigi, kayak map plastik, kayak gitu-gitu, binder atau tepak plastik-plastik gitu yang reject itu dibeli sama perusahaan buat jadiin bahan baku gitu. Untuk misalnya dibikin kursi, dibikin toples, dibikin bak mandi atau kayak gitu-gitu, macamnya banyak. Terus habis itu, nah di situ pasti yang namanya bahan kalau misalnya nggak baru, masalahnya itu kan banyak. Jadi kayak misalnya kualitas antara satu produk ke produk yang lain itu kayak belum tentu sama, baik dari itu kualitas warnanya itu juga atau bahannya sendiri itu juga nggak bisa disamain gitu loh. Jadi setiap batch-nya. Nah itu, berangkat dari masalah itu akhirnya kayak kepikiran, wah berarti agak susah ya kalau misalnya dibikin standar. Kalau ini bagus bisa dibuat TA gitu loh. Terus akhirnya konsul ke dosen tentang masalah yang aku hadapi di perusahaan. Terus akhirnya keluarlah judul TA ini. Terus nah standar yang digunakan perusahaan itu juga fleksibel gitu loh, kayak belum paten. Semua itu nggak bisa kayak misalnya kalau bahannya baru kan kita bisa patenkan tuh standarnya gimana. Ini kayak lebih fleksibel, lebih ke kira-kira konsumen ini mau beli barangku nggak ya, itu mereka masih di standar yang kayak gitu. Jadi kayak belum kayak perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baru itu kan bisa menggunakan itu. Nah di sini tuh nggak bisa. Jadi kita menggunakan metode si statistical process control ini, jadi supaya kita bisa kayak monitor, terus kayak mengendalikan proses-proses di sana supaya bisa berjalan maksimal, sehingga diharapkan antara produk satu dengan yang lainnya itu bisa sama gitu. Kalau menurut kamu itu ribet nggak nyusun standar seperti itu? Kalau untuk nyusun TA-nya sih enggak sih ya, tapi kalau misalnya yang ke menyelesaikannya di kehidupan nyatanya itu yang susah sih. Gitu. Oh, jadi dari kamu kolek data asli semua kan ya soalnya? Jadi Iya, data betul. asli itu yang susah diolah ya? Iya, gitu. Maksudnya kalau datanya sih enggak sih, lebih ke kayak kita mengontrol di sananya. Kalau misalnya realisasikan dari yang teori kita ini ke dunia nyatanya gitu loh, itu lebih susah daripada sekedar nulis TA-nya sih kalau lo tuh kayak gitu. Oh, buat kalian yang belum tahu, jadi quality control itu ada di semester 2 ya kalau nggak salah. Nah, kalian semester 3 semester 3 ya? Semester 3, ganjil. Kan general. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi quality control itu ada di semester 3 guys. Kalian bakal belajar itu banyak banget. Nanti kalau misalnya kalian udah belajar quality control, kalian bisa belajar hal-hal lain, jadi kayak statistical process control, terus nanti belajar Six Sigma dan sebagainya, ngitung cacat. Nah, ini Kak Jessica ini nyusun skripsi 300 lembar. Itu isinya apa aja 300 lembar? Ya pasti ya tentang pengumpulan data di sananya, terus habis itu penggunaannya dihitung pakai software, terus habis itu dianalisa, terus diolah datanya, terus habis itu ya memberikan usulan juga ke perusahaan supaya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sana, kayak gitu sih. Terus sama kayak ya ada lampirannya juga data-data bukti kalau misalnya kita beneran ngambil data di sana. Gitu. Boleh kasih tahu dong ke adik-adiknya pakai software apa itu? Pakai software Minitab. Minitab ya? Iya, betul. Selain itu, mungkin ada software pendukung lain? Excel sih, pakai Excel.
Apa pakai Excel biasa juga? Pakai Excel Om Iya, atau yang biasa? Excel yang biasa aja untuk kayak bikin ngerapin tabel-tabelnya gitu. Terus kita nanti di-move ke Minitab gitu. Yang lebih profesional kan, lebih kayak hektik banget. Berarti kalau misalkan kalian nanti mau nyusun TA, terus susunannya adalah pertama, yang pasti harus tahu mau ngangkat masalah apa dulu, baru itu nanti kalian bisa langsung submit proposal, kalau udah disetujui bisa lanjut TA kayak Kak Jessica kayak gini. Dan semuanya pasti dibantu sama dosen kan ya Kak Jess? Iya, betul. Dosen kita support banget kok. Kalau misalnya kita mau open apa yang kita masalah yang kita hadapi, terus kalau misalnya kita ngomong, pasti dosen bantu. Tapi kalau kita diam aja, dosen nggak tahu apa yang kita hadapi. Gitu. Itu, apalagi kalau kita sendiri juga nggak tahu harus TA apa ya, terus minta judul, itu nggak bisa guys. Iya. Tapi kalau dilihat dari yang lain-lain nih, dari yang periodenya sama kayak kamu, aku lihat kayak kamu tuh paling positif vibe-nya tuh muncul gitu, jadi kayak agak santai, terus gak kupu, jadi kelihatan lebih slow. Aslinya kayak gitu nggak? Iya, memang tak buat kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya kita kayak gopo, kayak bingung sendiri, itu pasti nggak bisa mikirnya jernih gitu loh. Jadi kayak misalnya harus dibikin kayak santai, enjoy, relax kayak gitu. Jadi nanti kepikirannya kayak buka, terus kayak lebih enak juga ngerjainnya. Gitu. Padahal orang tuh kalau mau nyusun skripsi itu udah takut duluan ya kan. Aku dulu juga waktu nyusun skripsi tuh takut duluan gitu loh. Gak tahu harus ngapain, akhirnya molor. Yang awalnya rencana 3,5 tahun jadi 4 tahun gitu. Jadi kadang kita tuh digopui sama ekspektasi kita sendiri yang pengen cepet, ujung-ujungnya takut. Iya betul, itu kayak semua orang pasti menghadapi, aku juga kayak gitu. Apa namanya, aku juga takut gitu loh. Ini kira-kira nutup gak ya 4 tahun, aku takutnya ini bakal molor setengah, soalnya apalagi kan sekarang kita ini kan kena corona atau lagi pandemi. Nah ini tuh banyak banget orang-orang yang lagi TA, temen-temen itu juga ada, itu kayak kena imbasnya gitu, kayak mereka itu juga susah cari data, soalnya berapa tempat kan ada yang tutup juga, terus kayak pengurangan tenaga, terus konsumtif orang terhadap suatu barang itu kan juga menurun. Akhirnya kita sebagai yang menyusun TA itu juga susah untuk nyari datanya. Soalnya yaitu karena keterbatasan data yang diambil, terus juga banyak yang tutup kan. Akhirnya ya data itu kayak kurang kayak kurang mendukung gitu untuk penulisan TA kita gitu. Terus ya puji Tuhannya punyaanku lancar-lancar aja, soalnya ya nggak terlalu terimbas kena corona, jadi ya bisa berjalan sampai sekarang dengan lancar. Oh, demand-nya tetap tinggi ya di perusahaan itu? Soalnya di tempatku ini lebih ke made to stock gitu, jadi bukan by order. Jadi ada nggak ada tetap bikin gitu. Jadi tetap produktif pabriknya. Berarti gudangnya tetap di gudang tuh tetap numpuk-numpuk gitu lah barangnya. Iya, soalnya konsumen itu kalau biasanya pesan di perusahaan yang aku ambil data ini, itu sekali pesan itu bisa sampai puluhan ribu barang gitu. Nah itu mereka kasih deadline-nya kayak cuma seminggu kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya perusahaan kalau nggak bikin stok, kalau misalnya deadline-nya cuma seminggu nggak bisa nuntut kayak gitu. Soalnya ya gitu lagi, karena kita banyak masalah di perusahaan, kan harus supaya bagus gitu kan, kayak kontrol apa namanya antara satu barang dengan barang lainnya diharapkan sama modelnya dilihat rata. Nah itu juga kan melalui proses yang panjang kan supaya lihat seragam gitu. Tuh, jadi ya akhirnya perusahaan memutuskan buat make to stock. Itu lebih mudah kan. Ngerti banget loh. Jarang-jarang ada yang skripsi terus ngerti semuanya. Coba kasih tips and trick rahasia ala-ala kamu, gimana cara ngerjain tugas akhir tuh tepat waktu, biar nggak molor. Kalau aku sih bikin suasana kamu waktu kerja TA itu se-enjoy mungkin, se-nyaman mungkin. Kalau aku sih biasanya itu biar produktif, bangun pagi, tidur jangan terlalu malam, terus habis itu pas bangun langsung mandi. Terus kan jadi segar, terus habis itu aku paling suka tuh biasanya kalau mandi itu kan meskipun nggak kemana-mana, cuma di rumah aja kerjanya. Biasanya pakai parfum, pakai kayak deodoran, jadi kayak badannya kayak wangi kan segar gitu. Akhirnya moodnya bagus, terus akhirnya ya bisa kerja dengan enak sampai nggak kerasa waktu udah malam kayak gitu. Di depan laptop terus kayak gitu. Terus ya sampai malam betah 300 lembar.
Ya nggak langsung sehari juga ya, kayak cicil mungkin setiap hari sih kalau bisa kerja ya, soalnya apalagi kan waktu TA ini tuh tiba-tiba jadwalnya itu berubah, jadwal sidangnya itu maju 2 bulan lebih cepat daripada jadwal sebelumnya. Tahun sebelumnya tuh harusnya bulan Oktober, tahun ini tuh maju jadi Agustus. Nah, waktu pandemi ini kan jiwa-jiwa rebahan itu kayak kuat banget kan, terus akhirnya tiba-tiba jadwal maju 2 bulan, wah kaget kan. Biasanya santai-santai terus akhirnya dikejar, ya itu tadi akhirnya mau gak mau ya kerja, akhirnya otaknya terpaksa kerja. Jadi ya gimana ya, jadi kita harus bikin kondisi kita tuh kayak moodnya oke gitu, akhirnya ya bisa kerja. Terus apalagi kedua ya karena tertekan gitu, tekanan Iya, iya, waktu. benar-benar. Oke, jadi sekian sharing dari Kak Jessica Victoria, angkatan 2016. Kita bakal lakuin interview lagi sama mahasiswa-mahasiswa yang lain, jadi jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Teknik Industri.